Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali untuk membahas isu-isu publik terkini Indonesia. Masih seputar dua tagar yang viral dalam sepekan terakhir. Yang pertama itu adalah Indonesia Gelap, dan sebelumnya ada Kabur Aja Dulu. Ya. Dua tagar ini disampaikan oleh kalangan anak-anak muda, mahasiswa, dan yang menyampaikan dalam demo-demo mereka dengan isu Indonesia Gelap. Satu lagi adalah disampaikan oleh anak-anak muda yang resah dengan kondisi Indonesia hari ini dan eh, mengajak orang untuk kabur ke luar negeri. Nah, tentu dua aspirasi dari kalangan muda ini saya yakin pasti berbeda dengan aspirasi eh, pejabat-pejabat negara, ya. Dan saya yakin juga para pejabat negara tentu tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa ataupun eh, kalangan anak muda yang menyerukan tagar kabur aja dulu, ataupun kalangan mahasiswa yang menyampaikan tagar Indonesia Gelap, ya. Karena tagar Indonesia Gelap dan tagar kabur aja dulu itu penuh dengan kritik, nuansa kritik terhadap eh, kinerja pemerintah. Dua tagar itu secara langsung atau tidak langsung mengkritisi bahwa negara tidak menjalankan perannya dengan baik. Pejabat-pejabat negara tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Tentu akan ada dan pasti banyak yang tidak suka dengan kritik yang sedemikian, apalagi kalau eh, kritik itu ditujukan kepada apa pejabat negara, ya. Menteri pasti tidak suka dengan kritik yang sedemikian, gubernur pasti tidak suka dengan kritik yang sedemikian, bahkan presiden juga tidak suka dengan kritik yang sedemikian. Tapi kita ingatkan bahwa satu paradigma dasar di dalam kehidupan eh, negara demokrasi, bahwa di dalam kehidupan negara demokrasi itu setiap orang boleh menyampaikan pandangan dan pemikirannya yang berbeda dengan siapapun, selama dia menyampaikannya itu tidak dengan cara kekerasan, tidak memaksakan, tidak membuat kerusuhan, tidak membuat kerusakan, ya, tidak melakukan misalnya melakukan pemberontakan, ya. Kalau dia menyampaikannya dengan lisan, dengan tulisan, dengan meme, dengan tarian, dengan boneka, dan berbagai macam ekspresi, itu sah-sah saja. Karena itulah eh, kehidupan demokrasi yang kita sepakati untuk kita jalani bersama. Saya mengingatkan satu paradigma yang disampaikan oleh tokoh pencetus ide kebebasan demokrasi, ya, bahwa beliau mengatakan di dalam bahasa Inggris itu seperti ini, ya. I disapprove of what you say, but I defend to the death your right to say it. Saya
tidak setuju dengan apa yang kamu katakan, dengan opinimu, dengan pandanganmu, dengan pemikiranmu. Tetapi saya akan mempertahankan sampai mati agar engkau mendapatkan hakmu untuk menyatakan pandanganmu. Itu adalah pernyataan Voltaire, seorang tokoh Prancis, pemikir Prancis, filsuf Prancis di abad pencerahan Eropa, abad 17-18 ya. Nah, beliau ini mengingatkan kepada entitas yang namanya negara. Ya, karena di zaman dia hidup, negara itu mempunyai power yang absolut. Negara itu adalah kebenaran mutlak. Apa yang disampaikan oleh pejabat-pejabat negara, apa yang disampaikan oleh kaisar, apa disampaikan oleh raja, itu adalah suatu kebenaran mutlak, harus diikuti oleh semua orang. Tidak boleh ada perbedaan pandangan. Tidak boleh ada kritik. Tidak boleh ada yang berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh entitas yang namanya negara, yang diwakili oleh kaisar ataupun pejabat-pejabat yang menjadi pembantu kaisar atau pembantu raja. Nah, Voltaire mengingatkan bahwa negara demokrasi, dan kita sepakat kita hidup menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi semua orang, semua warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasinya, ya, dengan cara tentu saja tidak dengan cara kekerasan, dengan cara membuat kerusakan, tidak dengan cara menyebabkan orang lain mengalami misalnya kerugian secara fisik, ya, secara jiwa. Jadi kalau kekerasan, apalagi dengan kekerasan menggunakan senjata, itu jelas itu namanya adalah pemberontakan, dan itu terlarang di negara manapun, baik negara demokrasi apalagi negara non demokrasi. Tapi ketika menyatakan perbedaan pendapat dengan pejabat negara, itu adalah niscaya, itu adalah biasa saja, tidak menjadi masalah, dan kita pun harus menyikapinya secara biasa saja. Jadi seorang pejabat negara ya tidak bisa memaksa orang lain agar sama pendapatnya dengan dirinya. Apalagi negara demokrasi, seorang pejabat negara itu gajinya, fasilitasnya, ya, mobilnya, perjalanan dinasnya, makan minumnya, ya, semuanya aktivitasnya itu didanai oleh uang pajak. Dan uang pajak itu berasal dari rakyat. Maka dia tidak berhak untuk memaksa pandangannya kepada publik, apalagi dengan ancaman misalnya akan memenjarakan atau akan menuntut. Itu sangat jauh dari kaliber pejabat negara yang negarawan. Tapi pejabat negara yang arogan, pejabat negara yang kelasnya masih kelas preman, ya, belum bisa dikritik, belum bisa menerima sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang dirinya, belum bisa menerima pandangan orang lain yang tidak sama dengan dia. Dia inginnya semua orang sama dengan dia, mengikuti dia, mengaminkan dia, bila perlu memuji dia, memuja dia, mengagungkan dia. Nah, perilaku yang seperti itu ya tidak kompatibel dengan kehidupan bernegara. Dan apapun itu, kita berharap tradisi untuk berbeda pendapat, tradisi untuk
saling mengkoreksi, tradisi untuk mengkritisi dilakukan oleh siapapun, dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan oleh entitas apapun, ya, itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, yang disikapi dengan biasa-biasa juga, walaupun misalnya berbeda dengan pandangan penguasa, dengan pandangan pejabat negara. Katakanlah saya seorang penguasa, seorang pejabat negara. Ada orang yang menolak pandangan saya, menyatakan pandangan saya salah, mengkritisi saya, ya itu biasa-biasa saja. Ya, disikapi dengan biasa-biasa saja. Walaupun saya seperti kata Voltaire tadi, saya tidak setuju dengan pandangan Anda. Saya punya pandangan sendiri. Pandangan Anda salah. Saya punya pandangan sendiri. Tapi saya akan memperjuangkan agar Anda bisa, bahkan saya memperjuangkan sampai mati, agar Anda bisa menyampaikan pandangan Anda sebagai hak asasi, sebagai hak Anda sebagai warga negara, sebagai manusia. Nah, itu prinsip yang harus dipegang oleh para pejabat negara, sehingga mereka belajar untuk menjadi negarawan, bahkan akhirnya nanti menjadi seorang negarawan, dengan terbiasa menerima kritik, menerima penolakan. Jadi kalau ada kritik, kalau Anda tidak setuju dengan kritik itu, ya biasa saja. Kalau setuju dengan kritik itu, diperbaiki sesuai dengan apa yang dikritisi. Tapi kalau Anda menilai kritik itu tidak benar, ya biasa saja. Anda punya pandangan tersendiri misalnya, tapi tidak bisa kemudian mengancam, baik secara silent ataupun secara terang-terangan, orang yang mengkritisi, ya. Apalagi kemudian menggunakan power, melakukan kriminalisasi orang-orang yang mengkritisi, kemudian ditangkap, dipenjarakan. Itu adalah penguasa kaliber preman, bukan penguasa kaliber negarawan. Dan kita berharap pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah, diberi karunia hati yang lembut, ya, telinga yang tidak tipis, tidak mudah tersinggung, bisa menerima kritik, ya. Kalaupun tidak menganggap kritik itu tidak tepat, dia tetap memberikan media, memberikan tempat untuk orang menyuarakan ketidaksukaannya, menyuarakan ketidaksepakatannya, ya. Dengan demikian kita sebagai bangsa menjadi semakin dewasa, dan pemimpin-pemimpin kita harapkan semakin menjadi pemimpin-pemimpin dengan kaliber negarawan yang sesungguhnya. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kembali saya mengingatkan, kiranya Anda berkenan untuk melakukan share klip ini, komen, kemudian subscribe, ya, dan berikan like Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.